Halo semuanya, saya Rian. Hari ini saya akan membahas mengenai analisis antrian. Apa itu antrian? Antrian ialah suatu garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih fasilitas layanan. Ciri dari antrian adalah kelambatan pelayanan pada saat-saat tertentu karena tingkat permintaan pelayanan yang melampaui dalam sebuah sistem. Nah, antrian timbul disebabkan karena kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Berikutnya, ini adalah model dari struktur sistem antrian. Dari sini kita bisa melihat bahwa ini adalah populasi pelanggan atau calon pelanggan, yang dimana jika mereka masuk ke dalam area biru ini yang merupakan sistem antrian, kita bisa melihat bahwa terdapat 3 fasilitas layanan, sedangkan pelanggan terdapat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yang dimana terdapat 6 pelanggan, yang berarti jika hanya ada fasilitas layanan yang ada 3 dan ada 6 pelanggan, maka akan ada 3 yang belum mendapatkan layanan. Nah, 3 pelanggan ini nantinya akan mengantri atau antrian gitu. Lalu setelah selesai dilayani ada keluar atau output gitu. Selanjutnya ada notasi dan terminologi analisis antrian. Yang pertama ada N, yaitu jumlah pelanggan dalam sistem. PN, probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. Lambda, jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Mu, jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. P0, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. P, tingkat intensitas fasilitas pelayanan. LS, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. LQ, jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian. Terus ada WS, waktu rata-rata dalam sistem. WQ, waktu rata-rata selama menunggu dalam antrian. 1 per mu, waktu rata-rata pelayanan. 1 per lambda, waktu rata-rata antar kedatangan. Dan S, jumlah fasilitas pelayanan. Pada materi hari ini, saya akan membahas mengenai 2 model dalam sistem antrian. Yang pertama ada model MM1, yaitu model antrian jalur tunggal, di mana memiliki 6 karakteristik. Yang pertama, tingkat intensitas fasilitas pelayanan, atau disebut juga tingkat kegunaan fasilitas yang dinotasikan sebagai P, adalah hasil bagi antara laju kedatangan dan laju pelayanan. Makin besar P, maka makin panjang antrian, dan begitu juga sebaliknya, di mana di sini P sama dengan lambda per mu. Selanjutnya ada probabilitas kepastian N, pelanggan dalam sistem. Jika P adalah peluang bahwa sistem antrian sibuk, maka 1 kurang P adalah sebaliknya, artinya peluang bahwa sistem antrian tidak mempunyai pelanggan. Di sini P0 sama dengan 1 kurang P, di mana N sama dengan 0, dan Pn sama dengan P pangkat N P0, di mana N tidak sama dengan 0. Maka Pn sama dengan P pangkat N dikali 1 kurang P, atau bisa juga lambda per mu pangkat N kali 1 kurang lambda per mu. Selanjutnya ada jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, dinotasikan sebagai LS, merupakan jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem yang mencakup pelanggan yang menunggu dan yang sedang dilayani, di mana LS sama dengan lambda per mu kurang lambda, atau bisa juga P per 1 kurang P. Dan selanjutnya ada jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian, dinotasikan sebagai LQ, merupakan jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian, di mana LQ sama dengan lambda pangkat 2 per Q mu kali mu kurang lambda, atau bisa juga P kuadrat per 1. Lalu waktu rata-rata dalam sistem, dinotasikan sebagai WS, merupakan waktu rata-rata bahwa seorang pelanggan akan menghabiskan waktunya dalam sistem, di mana WS sama dengan 1 per mu kurang lambda. Dan terakhir waktu rata-rata dalam antrian. Misal WQ merupakan waktu rata-rata yang diperlukan seorang pelanggan untuk menerima pelayanan, maka WQ sama dengan lambda per mu dikali. Berikut adalah contoh soal. POM Mini mengoperasikan 1 buah pompa bensin dengan 1 operator. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson, yaitu 20 kendaraan per jam. Operator dapat melayani rata-rata 25 kendaraan per jam. Dengan waktu pelayanan setiap kendaraan mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Di sini adalah ilustrasi dari contoh soal, di mana kedatangan mobil
20 per jam, terus masuk menunggu pelayanan, di mana satu pom bensin melayani 25 mobil per. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan operator tersebut adalah sistem antrian jalur tunggal, yaitu MM1, maka hitunglah tingkat intensitas pelayanan atau P, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau menunggu pelayanan, dan waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan. Dari soal ini, kita bisa melihat bahwa lambda dari soal tersebut adalah 20, lalu mu adalah 25. Maka untuk menentukan tingkat intensitas pelayanan atau P adalah lambda per mu, di mana 20 per 25 sama dengan 0,8. Ini adalah angka yang menunjukkan bahwa operator akan sibuk melayani kendaraan selama 80% dari waktunya. Sedangkan 20% dari waktunya, atau 1 dikurang P, 1 kurang 0,8, yaitu 0,2, yang sering disebut sebagai idle. Selanjutnya, untuk mencari jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem, kita bisa menggunakan rumus LS sama dengan lambda per mu dikurang lambda. Dan dari soal sebelumnya kita sudah mendapatkan yaitu 20 per 25 dikurang 20. Maka hasilnya adalah 4. Nah, angka 4 ini menunjukkan bahwa operator dapat mengharapkan 4 mobil yang berada. Selanjutnya adalah mencari jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Dari sini kita bisa menggunakan rumus LQ yang ini, lalu kita tinggal masukkan yaitu 20 kuadrat per 25 kali 25 kurang 20. Maka dapatlah hasilnya yaitu 3,20. Nah, 3,20 ini menunjukkan bahwa mobil menunggu untuk dilayani dalam antrian. Selanjutnya ada waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem. Nah, kita akan menggunakan rumus WS. Yang ini, yang dimana WS sama dengan 1 per mu dikurang lambda. Nah, kita tinggal masukkan saja 1 per 25 kurang 20. Nah, dimana hasilnya adalah 0,20 jam. Atau jika diubah menjadi 12 menit. Nah, jadi angka ini menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem adalah selama 12 menit. Selanjutnya adalah waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian, di mana kita akan menggunakan rumus WQ, yaitu lambda per mu kali mu kurang lambda. Yang kita tinggal masukkan saja 20 per 25 buka kurung 25 kurang 20. Nah, ini adalah rumus WQ, yaitu 0,16 jam atau 9,6 menit. Nah, jadi 9,6 menit ini menunjukkan bahwa rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian itu sebanyak sekitar 9,6 menit. Untuk selanjutnya adalah model MMS, yaitu sistem antrian jalur berganda, yang diasumsikan rata-rata tingkat kedatangan lebih kecil daripada tingkat pelayanan keseluruhan, atau penjumlahan segenap rata-rata tingkat pelayanan di tiap jalur, di mana dengan syarat dan kondisi lain sama dengan model server tunggal. Nah, terdapat 6 karakteristik juga, yaitu tingkat intensitas fasilitas pelayanan, yaitu P sama dengan lambda per S mu, di mana S itu adalah server atau jumlah fasilitas layanan. Selanjutnya ada probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem, di mana P0 sama dengan 1 per sigma S kurang 1, di mana N dimulai N sama dengan 0. Buka kurung lambda per mu pangkat N per N faktorial ditambah lambda per mu pangkat S per S faktorial
buka kurung 1 dikurang lambda per S mu. Terus ada Pn sama dengan lambda per mu pangkat n per n faktorial dikali P0. Jika 0 lebih kecil dari n, lebih kecil sama dengan S. Atau lambda per mu pangkat n per S faktorial kali S pangkat n kurang S kali P0 jika n lebih besar dari S. Selanjutnya ada jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, di mana Ls sama dengan P0 kali lambda per mu pangkat S kali lambda per S mu per S faktorial buka kurung 1 dikurang lambda per S mu pangkat 2 tambah lambda per mu. Atau bisa juga P0 buka kurung lambda per mu pangkat S kali P per S faktorial buka kurung 1 kurang P pangkat 2 tambah lambda per mu. Atau Ls juga bisa sama dengan lambda W di mana LQ plus lambda per mu. Selanjutnya ada jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian, di mana LQ sama dengan P0 buka kurung lambda per mu pangkat S kali lambda per S mu sama dengan per S faktorial buka kurung 1 kurang lambda per S mu pangkat 2. Atau bisa juga P0 buka kurung lambda per mu pangkat S kali P per S faktorial buka kurung 1 kurang P pangkat 2. Lalu ada waktu rata-rata dalam sistem, di mana WS sama dengan WQ plus 1 per mu, dan waktu rata-rata dalam antrian WQ. Berikutnya adalah contoh soal dari model sistem WWS atau sistem antrian jalur berganda. Calon penumpang kereta api datang pada 3 loket dengan mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 75 calon pelanggan per jam. Jika waktu pelayanan diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 2 menit, carilah operating karakteristik setelah sistem diasumsikan steady state. Nah, ini adalah ilustrasi dari soal, di mana calon penumpang kereta api rata-rata itu ada 75 calon penumpang per jam. Terdapat 3 loket, di mana masing-masing rata-rata waktu pelayanan ada 2 menit. Jadi jika 1 jamnya itu ada sekitar 30. Pertama, kita akan mencari probabilitas kepastian n pelanggan dalam sistem dengan rumus P0 sama dengan 1 per sigma S kurang 1 dari n sama 0 lambda per mu pangkat n per n faktorial plus lambda per mu pangkat S per S faktorial buka kurung 1 dikurang lambda per S mu. Dimana kita tinggal masukkan seperti yang di sini angka-angkanya, yaitu jadi P0 sama dengan 1 per 75 per 30 pangkat 0 per 0 faktorial plus 75 per 30 pangkat 1 per 1 faktorial plus 75 per 30 pangkat 2 per 2 faktorial plus 75 per 30 pangkat 3 sesuai dengan S3 loket per 3 faktorial buka kurung 1 dikurang 75 per 3 kali 30. Maka hasilnya adalah 1 per 6,625 plus 15,625 sama dengan 0,0449. Selanjutnya adalah jumlah rata-rata calon penumpang dalam antrian. Nah, di sini kita menggunakan rumus LQ sama dengan P0 buka kurung lambda per mu pangkat S kali lambda per S mu per S faktorial buka kurung 1 dikurang lambda per S mu pangkat 2. Di mana kita akan masukkan saja, yaitu 0,0449 tadi yang dari soal sebelumnya itu P0 pangkat buka kurung 75 per 30 pangkat 3 kali 75 per 3 kali 30 per 3 faktorial buka kurung 1 dikurang 75 per 3 kali 30 pangkat 2, yang dimana sama dengan 3,5 dibulatkan menjadi 4. Jadi sekitar ada 4 calon penumpang yang menunggu dalam antrian. Selanjutnya kita akan mencari jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem dengan menggunakan rumus LS sama dengan lambda W sama dengan LQ tambah lambda per mu. Nah, dari dari jawaban sebelumnya kita sudah mendapatkan, yaitu LQ adalah 3,5. Kita tulis
Nah, ditambah lambda per mu, yaitu lambda 75, dan mu adalah 30, maka didapatlah hasil yaitu 6. Jadi jumlah rata-rata calon penumpang dalam sistem sebelum memasuki sistem antrian terdapat ada 6 calon penumpang dalam sistem. Selanjutnya kita akan mencari waktu menunggu setiap calon penumpang selama dalam antrian, yaitu WQ sama dengan LQ per lambda, yaitu kita tinggal masukkan 3,5 per lambda yaitu 75 sama dengan 0,0467, yaitu sama dengan 2,8 menit. Jadi waktu menunggu setiap calon penumpang selama dalam antrian adalah 2,8 menit. Dan terakhir kita akan mencari waktu setiap calon penumpang berada dalam sistem, yaitu WS, di mana WS sama dengan WQ plus 1 per mu, yaitu 0,0467 tadi, 0,0467 jam ditambah 1 per 30, maka didapatkanlah 4,8 menit. Jadi setiap calon penumpang berada dalam sistem waktunya adalah 4,8 menit. Sekian dari materi hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih.